faqad faza man taqwa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Attaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman 'ala an-nas la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang bisa kamu dustakan? Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengurus DKM, jajaran dan seluruhnya daripada masjid Darussalam yang luar biasa. Salat subuh ini memenuhi semua saf-safnya. Begitu juga ada ibu di nama, ada ibu di nama. Masya Allah ya, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang udah masak, udah masak. Udah dong? Udah kan? Ayo, terima kasih. Ntar habis sembahyang subuh nih bisa kita nikmati masakan ibu nih. Allahu Akbar. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya ingin menyampaikan dulu sebelumnya mengapa sejarah ini begitu penting sekali. Karena sejarah kita banyak yang palsuin. Dari menteri ke menteri, entah siapa pelakunya. Ya. Dari mulai pada zaman Bung Karno telah ada simposium soal sejarah di Medan, dipimpin oleh Buya Hamka pada waktu itu. Ada yang hadir, Kiai Haji Dr. Isa Al-Sution, hadir Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Wahab Hasbullah, hadir Bapak Jenderal Nasution, hadir Bapak Haji Adam Malik. Saya punya stensilannya itu ya, tahun 60-an saya punya. Di situ tercatat para ahli itu menyampaikan hal-hal yang sangat memprihatinkan soal sejarah kita, tapi nggak pernah dipakai sampai sekarang. Nah ini saya kepengen menghidupkan lagi. Bahkan para ulama pada waktu itu mengusulkan untuk segera meluruskan sejarah, tapi nggak pernah dipakai sampai sekarang. Udah nggak pernah dipakai sampai sekarang. Dan zaman sekarang pelajaran agama dikurangi lagi, seolah-olah nggak penting gitu. Yang lebih dipentingin fisika, kimia. Akhirnya banyak orang pintar tapi itu beradab. Begitu kan ceritanya. Banyak orang pintar tapi nggak beradab gitu. Gara-gara ini, maka saya mencoba di bagian yang saya tahu gitu. Yuk kita kembali kepada sejarah yang sebenarnya. Agar gini-gini. Untuk menghancurkan suatu bangsa yang paling cepat, yang paling efektif, dua. Nomor satu, putuskan mata rantai dia dengan sejarah. Nomor satu, putuskan. Biar dia gak kenal siapa pahlawan-pahlawan itu. Biar dia kabur, gak jelas sejarah-sejarah ini. Ini cepat ini bangsa. Karena bangsa yang besar, yang kuat itu dia punya pijakan yang kuat begitu. Lihat dari Amerika. Sejarah itu menjadi tempat yang tertinggi di sekolah-sekolah, khusus fakultas history katanya. Lihat di Jepang, wajib menghafal semua nama-nama samurai. Ya, coba lihat.
di Israel. Justru Israel itulah yang paling peduli dengan sejarah. Dan di situ saya belajar. Di Hebrew University ada departemen khusus sejarah, khusus mempelajari sejarah, dan tidak ada yang dirusak sejarah-sejarah itu. Antum kalau datang ke museum-museum itu, mereka sangat menjaga sejarah itu. Kuat bangsa itu kalau kuat sejarah itu. Sementara anak-anak kita mulai nggak kenal gitu. Bahkan yang teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Siapa bapak NKRI ini nggak ngerti. Bapak NKRI itu Haji Muhammad Nasir, ulama, ketua Rabitah pada zaman itu, anak Islami. Beliaulah yang menggagas NKRI itu loh, yang ditangkap akhirnya sama Bung Karno dan dipenjara. Ini mesti dibongkar sejarah. Kalau enggak kita nggak tahu siapa sebenarnya. Yang kedua, berikannya kebebasan, berikannya kebebasan, liberal, kebebasan, dan semua sebagaimana ada usulan bahkan di DPR ini ada usulan untuk melegitimasi LGBT. Coba, kok tega banget ini manusia-manusia biadab betul-betul itu. Manusia-manusia la'anatullah ini dengan dalil hak, dengan dalil kebebasan. Padahal bangsa-bangsa yang membebaskan LGBT itu berantakan gitu, hancur gitu, nggak punya lagi keturunan gitu. Dan diprediksi tahun 2040 udah tidak ada lagi karena nggak ada bayi yang lahir. Bagaimana ceritanya coba? Orang kakek-kakek semua meninggal semua sudah. Menghancurkan ini dua, jadi menghancurkan peradaban, menghancurkan bangsa. Cuma dua cara yang paling cepat. Nah inilah yang harus kita luruskan kembali. Saya tidak cerita sejarah di luar, saya hanya mau cerita sekarang sejarah kita sendiri. Nusantara, Indonesia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak kita di sekolah dan kita ini korban bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang gujarat dari India. Udah pernah dengar belum gitu? Pernah dengar ya gitu ya? Dari mana ini cerita? Siapa yang cerita ini coba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkali-kali sampai dalam satu ayat ada dua kata takwa buat orang-orang yang berani melihat ke belakang sejarah dan ke depan. Tadi ayat itu Al-Fakir baca. Jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih, masya Allah. Itu sudah nikah belum? Ya belum, gimana sih? Nikah ya nih, ya nikah. Nah kalau belum dia akan jadi mantu, aduh. Jazakumullah, terima kasih pengurus di sini, masya Allah. Jadi hadirin dimuliakan Allah, mari kita luruskan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hayran wa tanzur nafsun ma qaddamat wa taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam tiap orang melihat ke belakang apa yang telah dia lakukan. Lighadin. Jadi buat bisa memprediksi ke depan, buat bisa forecasting ke depan, buat bisa merekayasa apa yang terjadi di kemudian hari, yang Allah suruh lihat masa lalu. Lihat masa lalu. Begitu. Mari kita lihat sejarah kita sebelum Nusantara. Ini terdiri dari kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Di atas kita dulu ada kerajaan Islam, namanya Kerajaan Islam Mindanao. Sangat masyhur, sangat masyhur. Sekarang pertanyaannya, kemana negara yang Mindanao, Islam Mindanao itu? Masih ada? Tak bersisa. Yang ada bekas-bekas kerajaan Islam Mindanao. Yang ada Filipina. Itu loh. Gak ada lagi umat Islam tersisa, kecuali kecil, terpojok dan dikejar-kejar. Moro namanya. Ya kan? Turun di bawah Mindanao sedikit ada kerajaan Islam yang namanya Kerajaan Islam Tarasak. Itu kerajaan Islam Tarasak 1555 mahur
bernama Abdullah, bahasanya Arab. Uang ini pakai dinar dirham, di atas kita sedikit saja, di atas Pulau Batam sedikit saja. Kerajaan Islam Damaskus. Sekarang ada sisanya? Nggak ada, Pak. Ada. Sekarang sisanya apa sisanya? Sisanya apa sisanya? Sekarang tahu sisanya. Singapura. Kerajaan Islam Damaskus ini hilang. Nggak ada lagi yang tersisa. Dekat di atas daripada Singapura ada kerajaan Islam yang sangat masyhur, namanya kerajaan Islam Darul Ma'arif. Sekarang sisanya apa? Nggak ada, tinggal awas. Tengok ke kanan sedikit, ada arah timur. Ada kerajaan Islam Pattaya Narasiwa. Masyhur raja-rajanya semua. Sampai dakwahnya sampai ke Indonesia. Ada turunan daripada kerajaan Pattaya itu sampai ke Betawi. Ya, namanya Guru Marzuki bin Mirsad di Cipinang. Kemana sekarang kerajaan Islam Pattaya Narasiwa? Kemana sekarang? Ada sisanya? Nggak ada sisanya. Tinggal apa sekarang? Thailand. Tinggal lain-lain ini. Saya nggak usah cerita benua Amerika Eropa dulu deh. Saya cerita lokal yang dekat-dekat kita dulu. Sedikit ke kanan ada kerajaan Islam Rohingya dan Rohingya. Luar biasa kejam bangsa itu. Masih ada sekarang kerajaan itu? Sisanya apa sisanya? Sisanya tinggal Myanmar. Lihat keadaan sekarang, saudara. Ini karena waktu yang sangat sempit, jadi hanya bisa sekilas dulu. Turun sedikit ada kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama lahir dari sana. Syekh Kuro yang ada di Jakarta, yang menebarkan Islam. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Ada jahe, ada kopi. Masya Allah, bisa sampai jam 10 ini. Habis itu apa lagi nih? Ini jangan-jangan ya. Hadirin, coba kerajaan Islam Champa. Ini ulama-ulama besar lahir dari sini. Ya, ada yang sampai ke Indonesia, namanya Syekh Kura. Dia mengajarkan dan menebarkan agama Islam sampai ke Tangerang. Dan sampai sekarang di Tangerang ada pesantren Syekh Kura. Namun sekarang kerajaan Islam Champa yang sangat gagah itu nggak ada. Tinggal sisanya apa? Kamboja. Ya Allah ya Rabbi, nggak tersisa semuanya. Kemana kerajaan-kerajaan Islam itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain dulu ya. Maafin saya, ikhlas nanti. Saya doang yang dikasih ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana wa zidna minhu, Allahumma barik lana wa zidna minhu. Hadirin, jadi berangkat dengan belajar seperti itu, berangkat ketika saya belajar di Yerusalem, bergaul dengan orang-orang di Palestina, yang mereka sudah mulai dihapus sedikit demi sedikit sejarahnya, sehingga bangsa itu pelan-pelan musnah, ditikam, diambil, dirampok dengan bangsa Israel. Saya berkata dalam hati, mesti ada orang yang mengkhususkan sejarah dan menebarluaskan dari Aceh sampai Papua. Dan saya mengambil peran itu. Saya mengambil peran itu dan berdakwah dari Aceh sampai Papua untuk menyebarluaskan sejarah yang sebenarnya. Dan dengan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala lahir batin dunia akhirat, bahwa apa yang saya sampaikan hanyalah sebuah kebenaran dan tidak ada lain selain kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India adalah batil, bohong, dan sesat serta menyesatkan. Yang mengatakan ini bukan saya. Saya punya stensilan dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Jadi selama 3 hari mereka tuh seminar menyampaikan semua
Saudara yang tidak punya nggak perlu khawatir, karena saya sudah tunjuk kita. Saya sudah menyusun 3 kitab sejarah dan semuanya tentang itu. Ya, meluruskan Islam yang masuk ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 625. Ingat, Rasulullah masih ada. 625 ini Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622. Rasulullah diangkat sebagai Rasul tahun 610. Rasulullah lahir tahun 571. Ini urutan-urutannya, ya. Saat Rasulullah lahir itu 571, Islam tinggal sedikit. Hanya beberapa orang saja yang masih memegang agama Islam. Ya. Terakhir orang yang memegang agama Islam itu dibunuh, dikejar 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Ketahuan sedang sholat oleh Raja Hyrcanus tahun 249 Masehi. Dikejar dan dia tidur selama 300 tahun atau 309. Itulah yang terakhir. Umat Islam tinggal sedikit, tinggal beberapa orang saja yang masih memegang teguh keislaman itu. Ya. Saya katakan demikian karena memang Islam sudah ada jauh sebelum Nasrani itu ada. Islam sudah ada jauh sebelum Yahudi itu ada. Ini juga perlu kita luruskan sedikit ini, karena saya sudah singgung kata-kata itu, harus saya sampaikan juga. Kata-kata batil yang sampai ke kuping kita, kata-kata batil itu juga bilang begini: Islam datang itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar gitu nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan kata-kata ini. Perhatikan ya. Katanya kayaknya bagus kayaknya. Islam datang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti Islam balik belakang dong. Betul nggak? Pak, duluan mana yang turun ke dunia ini? Agama Islam atau agama Kristen? Jadi anak kita itu bilang, oh, Nabi Musa ternyata berdakwah buat agama Islam ya. Betul. Sampai Nabi Musa kemudian, Nabi Musa itu keturunan Ibrahim. Ya, Nabi Musa punya ayah namanya Imran. Imran punya ayah namanya Qahid. Qahid punya ayah namanya Levi. Levi punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Levi punya ayah namanya Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Jadi Musa bin Imran bin Qahid bin Amr bin Levi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masih garis keturunan, gak jauh, bisa diteres. Nah, Nabi Musa dengan Harun kemudian membawa ini Islam, ternyata ditolak dan Firaun mati, dan kemudian Nabi Musa haji, dari haji kembali ke Masjidil Aqsa. Sebelum tiba di Masjidil Aqsa, the promised land, tanah yang dijanjikan, wafat di Mount Nebo. Mount Nebo itu berbatasan menuju Aqsa. Kalau Bapak pernah ke sono, saya udah membawa banyak sekali jamaah ke sana. Itu kalau kita berdiri di Mount Nebo, kita berdiri di Gunung Nebo, itu kelihatan Masjidil Aqsa. Kubah kuningnya kelihatan, jelas sekali. Gak usah pakai teropong, pakai mata telanjang kelihatan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Musa wafat di situ sebelum sampai ke sana. Maaf, Nabi Musa wafat di sana. Dan dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha itu keturunannya dari Harun, dari Yusuf Benyamin, anak ke-12. Nabi Yusuf anak yang ke-11 dari Nabi Yakub. 12 orang anak-anak Nabi Yakub, ini 12 suku. Inilah cikal bakal Yahudi. Belum jadi agama, masih dari nama anak yang keempat: Ruben, Simon, Levi, Yahuda. Dari sinilah lahir Yahudi.
Ini nama suku ya Pak, nama suku begini ya, nama suku. Kalau saya punya wilayah besar, ada makamnya di situ, ada tempat istirahat, ada tempat rumah dan sebagainya. Wilayah itu disebut wilayahnya Pak Haikal. Orang-orang bilang Haikali, Haikali, punya Pak Haikal, gitu. Ya. Kalau wilayah itu Nabi Yakub membagi wilayah Israel itu 12. Wilayahnya Pak Ruben namanya Rubeni. Kan Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun dan Asher dan Naftali, Yusuf, Benyamin, 12 anak Nabi Yakub. Dari 4 istri. Dari 4 istri anak 12. Istri pertama punya anak 6. Li'ah punya anak 6, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun. 6 ini anaknya Li'ah. Nikah lagi dengan Zilfa punya anak 2 dan Naftali. Nikah lagi dengan Bilha punya anak 2 dan Asher. Nikah lagi dengan Rachel punya anak 2 Yusuf dan Benyamin. 12 ini yang diboyong oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Gitu. Dan yang ketiga, Ruben, Simon, Lewi ini melahirkan Nabi Musa. Gitu. Ntar Yahuda kan melahirkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Begitu. Tadi kelompok Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel, Nabi Sam'un. Ini Nabi dalam hadis ada, tapi dalam Al-Quran. Nabi Sam'un itu Nabi Samson yang kuat, gitu ya. Samuel itu ada dalam hadis Nabi. Yusha bin Nun ada dalam hadis Nabi dan disebut dalam Al-Quran tanpa namanya. Ketika Allah menyebut dalam Al-Baqarah 246, Nabi mereka berkata, ya. Setelah Musa wafat, Nabi mereka berkata, itu Al-Baqarah 246. Nah hadirin, kalau kita sampai memahami sampai ke sana, insya Allah anak-anak kita nggak melenceng. Oh ternyata semua Nabi ngajak masuk Islam ya. Iya. Kemudian singkat cerita, setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha bin Nun membawa Bani Israel kembali ke Yerusalem, kembali ke Palestina. Ada gangguan dari raja yang tinggi besar gede, raksasa, namanya Goliat alias Jalut, gitu ya. Itulah zaman rajanya udah raja Talut. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Ternyata seorang anak muda namanya David atau Daud. Itulah cerita yang sangat populer di kalangan orang Kristen, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yaitu David dan Goliat. Padahal cerita itu Al-Quran 246, 247, 248 itu Al-Baqarah yang cerita dengan lengkap. Ya, kenapa orang-orang kita ini nggak mau ya ceritakan itu? Itu kan jelas itu. Karena kemudian setelah Daud wafat, berikutnya Nabi Sulaiman. 7 kali Allah menyatakan Sulaiman itu orang Islam dalam satu surat An-Naml. Ya, datanglah kepada aku dalam keadaan Islam. Gak mau Ratu Bilqis. Gak mau Ratu Bilqis. Kata Ratu Bilqis apa? Bawain aja tuh emas-emasan begitu buat jongkok. Ya supaya Nabi Sulaiman gak menyerah gitu ya, dan damai. Gak mau Nabi Sulaiman, malah merasa hina. Ya, bukan sombong, tapi sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Bukan hadis, itu ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Kabir Mutakabirin, sedekah. Sombong orang sombong, sedekah. Nabi Sulaiman digituin, kurang ajar kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa kemari untuk ratu sama istana-istananya? Gitu kan? Kata Ifrit kan, saya bisa sebelum Anda bangun dari tempatnya. Ada seorang yang biasa, bukan orang jin, manusia biasa, Masya Allah ya. Namanya siapa itu? Ya namanya Agas ya. Kata tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Apa kata dia? Saya bisa sebelum Nabi berkedip, sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Ya, yang benar udah aja kata dia. Apa ketika datang? Aslim, bertaslah, masuk Islam. Selamat kamu. Sampai Ratu Bilqis mengaku dia diislamkan oleh Nabi Sulaiman, surat An-Naml ayat yang ke-44. Aslamtu ma Sulaiman. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Ini anak-anak kita mesti tahu gitu loh. Nabi Musa ngajak Islam, Nabi Daud ngajak Islam, Nabi Yusuf ngajak Islam, Nabi Sulaiman ngajak Islam, Nabi Zakaria ngajak Islam, Nabi Yahya ngajak Islam, Nabi Isa ngajak Islam. Al-Imran 52 terakhirnya. Al-Imran 52. Apa respon Bani Israel ketika diajak masuk Islam oleh Nabi Sulaiman, Nabi Isa?
Singkat cerita ya, kita suruh bukan jam 6. Coba 30 menit terakhir cerita Indonesia. Kali berapa 52? Ali Ibrahim 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Tegas banget itu ayat. Washhad bi annana muslim. Saksikan kami orang Islam, kata pengikut Nabi Isa. Dan Nabi Isa ditolak karena ngajak sholat. Nabi Isa ditolak. Yang menolak udah pasti kafir. Di surat Shaf ayat yang terakhir itu ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil, wa isqala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah, fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyana alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hadirin, setelah Nabi Isa menyiarkan agama Islam dan kandas ketika usianya 33 kandas, Allah mengangkatnya, gak pernah disalib, gak pernah dibunuh. La tatalu wala salamu walakin subbihalahu Nisa 44. Jadi ketika itu kekosongan dakwah, kosong dakwah, sampai muncul lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah di Mekah, mengajak masuk Islam, mengajak Islam. Nah, itu yang tadi saya mulai 625 tonggak itu 625. Ketika Nabi menyiarkan Islam ke seluruh penjuru, seluruh dunia, tidak satu pun tanah di dunia ini kecuali pernah didakwahi oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Tidak satu pun. Tidak mungkin sahabat Nabi itu tidak berdakwah. Tidak mungkin sahabat Nabi itu melawan atau membangkang perintah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah menjamin mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Satu, jaminan Allah. Yang kedua, jaminan Allah di surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun. Ya ulaikal muqarrabun, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu udah jaminan. Jadi jangan diragukan lagi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, jangan diragukan lagi. Ini orang-orang Syiah Rafidhah ini kan meragukan dengan mengatakan mereka kafir setelah beriman. Ya, mengatakan itu Pak. Syiah Rafidhah itu kurang ajar sekali. Mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, cuma Ali katanya enggak. Bagaimana ceritanya dia melawan hadis Nabi dan melawan Quran? Allah menyebutkan Nabi Muhammad waktu hijrah bersama sahabatnya, Allah sebut nama Abu Bakar, bayangin. Walaupun dengan kata-kata sahabatnya. Mereka kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Atas kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Iya. Apakah mengerti hadis-hadis seperti itu? Abu Bakar gak bisa dikalahkan oleh syaitan. Maka dia keluar kata-kata selalu baik dan benar. Usul di sana illa min khairin wa innaka tadlimu syaitan. Umar bin Khattab dijamin gak bakal bisa setan dekat Umar bin Khattab. Inna syaitan la yafiru min diri Umar wa ma Umar salaka fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Sesungguhnya setan lari hibrid dari belakang Umar, dan tidaklah Umar berjalan di satu gang, melainkan setan akan pilih gang yang lain. Saking gak berani berhadapan dengan Umar bin Khattab. Masa orang-orang seperti ini diragukan? Ini dijamin oleh Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Sahabat. Ya. Hadirin, jadi ketika Rasulullah SAW perintahkan dakwah, semua ini berdakwah. Nah ini nih yang tadi saya menjadi pengantar Kongres Islam di Medan itu, bahwa dakwah itu sampai ke Indonesia, bukan dari pedagang mujarab dari India, gitu. Itu yang saya coba siarkan, sebarkan, bikin buku, ya, dan menyebarkan buku itu ke seluruh pelosok Nusantara. Mohon maaf, buku ini kehabisan, kalau bawa ke Surabaya. Nanti
kita bikin lagi simposium, kemudian buat murid-murid di sini insyaallah. Setuju kan tuh? Setuju banget dong. Ya, kurikulum di sini beda. Kurikulum itu ada dalil gitu ya. Sahabat-sahabat Nabi yang tiba di Indonesia, keluarga Abdullah bin Mas'ud. Tibanya di Aceh, wafatnya di Sibolga. Daerah namanya Barus, namanya makam Mahligai, makam sahabat-sahabat Nabi. Presiden Jokowi mengakui itu ya tahun 2018 kalau saya tidak salah, 2014 ya. Lihat di browsing itu ketika ada organisasi konferensi Islam di Bandung. Ya, Pak Jokowi kemudian membawa para menteri-menteri OKI itu, perwakilan-perwakilan negara Islam ke makam Mahligai dan memperkenalkan di situ titik nol penyebaran Islam di Indonesia. Jadi presiden aja udah mengakui di situ titik nol yang lah kenapa bukunya kan dirobah, pada dimakarin, benar nggak? Menterinya mesti robah dong dengan menebarkan fakta-fakta. Kan kelihatan makomnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tahunnya 635 Rasulullah udah wafat. Rasulullah wafat 632. Kan kelihatan tuh makomnya bertuliskan itu. Ya, saya datang dan saya foto-foto tuh. Ada bertuliskan makam 635 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kan yang disebut siapa? 635 Rasulullah wafat 632. Baru 3 tahun Rasulullah wafat udah sampai Islam ke Indonesia. Ini mesti kita sampaikan ke anak-anak. Ini nih faktanya, ini kuburannya, ini artefaknya, ini sejarahnya. Ini bukan ngarang, bukan kaleng-kaleng. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di Barus itu tanahnya ditemukan berbagai macam jenis kerang. Maknanya apa coba? Dulu pelabuhan. Air menyusut. Kenapa? Karena tanahnya bentuknya ditemukannya karena berbagai jenis kerang kok. Di semua tempat pesisir itu. Dulu pelabuhan Pak ternyata, ya. Dulu pelabuhan, ya. Jadi tempatnya bersandar kapal-kapal. Dan kapal-kapalnya yang kedua, ya. 635 itu masa siapa? Masa Umar bin Khattab. Rasulullah wafat 632, Abu Bakar cuma 2 tahun sampai 634. 634 Abu Bakar wafat. Mulai 634 sampai 644 itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, itulah masanya. Nah, tidak berkembang cuma sampai di sana. Entar Utsman bin Affan yang melanjutkan tahun 646. Itu angkatan laut sudah ada. Umat Islam sudah mampu membuat perahu-perahu besar. Dan kepala angkatan laut dari seluruh angkatan umat Islam itu ditunjuk oleh Utsman bin Affan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, seorang sahabat Nabi, gubernur 2 periode dan khalifah 2 periode. Ya, tapi banyak yang tidak mengakui sebagai khalifah. Wallahu a'lam, saya tidak bahas politik, saya tidak bahas masalah itu, yang saya bahas masalah sejarah saja. Ya, jadi enggak. Buya Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Islam di Nusantara, pakai di, Sejarah Islam di Nusantara. Kalau nggak pakai di, Sejarah Islam Nusantara, beda lagi itu. Beda lagi. Buya Hamka menulis Sejarah Islam di Nusantara, menuliskan tahun itu 646. 646 itu zaman Utsman bin Affan mengutus Muawiyah untuk menyebarkan Islam, diterima oleh Ratu Sima. Ratu Sima ini kalau Cheng Ho menuliskan kerajaan Holing, gitu ya, karena bahasa Cheng Ho Cina. Kalau bahasa kita kerajaan Kalingga. Itu diterima oleh Ratu Sima. Dan anaknya Jaisimud juga menerima dan mereka Muslim. Ini cerita masyhur, Pak. Buya Hamka bercerita dalam bukunya. Cuma Buya Hamka sangat hati-hati
Dia tidak menulis nama Muawiyah. Dia hanya menulis utusan Utsman bin Affan tiba di Indonesia. Saya berusaha korek siapa, maka ketemunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu. Nah, itulah periode Islam yang kedua, dan gak berkembang, hanya sekitar Jepara dan sekitarnya. Masa berganti masa, ya. Utsman bin Affan wafat tahun 657, digantikan berikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah II dulu diganti oleh Yazid II, oleh Marwan dan seterusnya sampai tahun 711. Dari 661 sampai 711 khalifahnya berganti menjadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal yang masyhur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, datanglah lagi, tapi datangnya bukan dari dakwah, datangnya dari undangan. Kenapa undangan? Karena orang-orang Cina yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Jadi Guangzhou. Kenapa Guangzhou? Karena di sana lahan dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat ini berpencar semuanya untuk mendakwakan Islam. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dakwahnya di Cina, sampai sekarang makamnya di Cina, gitu. Nah, Guangzhou, daerahnya pada waktu itu masih luas. Itu orang-orang Islam yang ada di Guangzhou dikejar, dibunuh-bunuhin oleh keturunan daripada yang kita tahu Khan, Genghis Khan, Kubilai Khan dan seterusnya, ya. Nah, itulah kemudian eksodus mereka keluar dari situ sampai tiba ke perairan Palembang Jambi, diterima dengan baik oleh Raja Sri Indra Farman, Raja Sriwijaya zaman itu. Gitu ceritanya. Betapa kagumnya raja dengan pakaiannya yang rapat, dia kayak gini, baju Cina nih, baju koko. Kan baju koko baju Cina, ini baju Cina nih Pak. Ini baju Cina ini. Ini baju Cina, baju koko baju Cina. Ya, bukan baju dari Arab, dari Muslim, bukan. Ya, itu baju koko. Tapi baju koko. Ya, baju koko. Ya, kalau Islam itu sarungan. Sarungan Pak. Islam sarungan. Kalau yang nggak bisa bawa itu baju orang Arab. Tapi orang Islam sarungan. Rasulullah sarungan. Wow, hadisnya banyak Pak. Kata Abu Bakar, kata Abu Hurairah, aku lihat Rasulullah lagi ganti baju kok, ditutup bawahnya ke bawah sarung, atasnya baju. Abu Bakar Siddiq sarungnya suka melorot nggak? Hadis nggak? Sahih nggak? Bukhari nggak? Suka melorot Abu Bakar Siddiq sarung. Abu Bakar Siddiq sarungan. Mus'ab bin Umair waktu wafat cuma punya selembar sarung, ditutup kepala, kaki kelihatan, ditutup kaki, kepala kelihatan. Hadis Bukhari juga. Jadi Nabi dan para sahabat sarungan. Ya. Jadi kalau lihat pakaian, ya. Tapi jangan bilang saya pakai celana panjang bid'ah dong, jangan dong. Jadi baju koko, ya, ini gara-gara jadi populer karena orang-orang Cina yang kenalkan. Gak boleh sejarah ditutupin. Cina juga menyebarkan Islam ke daerah Palembang Jambi. Ada surat menyurat antara Raja Sri Indra Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi awalnya orang Islam yang menyiarkan Islam, orang Cina yang menyiarkan Islam. Kemudian Raja Sri Indra Farman tertarik dan minta kepada Khalifah yang ada di sana, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan menuliskan surat. Isi suratnya ada di Museum Oxford di Inggris. Kok Inggris? Iya, Inggris yang punya, yang megang. Ya, perkumpulan ahli sejarah Indonesia pernah menulis surat kepada Inggris untuk minta kopi surat itu. Ya, minta kopi surat itu. Saya penasaran, saya berangkat ke Inggris untuk menelusuri itu. Gak boleh dipoto, gak boleh diapa-apain. Tapi itu surat dari Raja Sri Indra Farman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengajarkan Tuhan yang satu kepada Raja Sri Indra Farman. Dan akhirnya Sriwijaya memang masuk Islam. Termasuk poin-poin Majapahit. Saya paling tersinggung ketika Majapahit dibilang kerajaan Hindu. Koinnya kan ada ketemu poin Majapahit, kan banyak ketemu poin Majapahit. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Gitu aja. Gak usah pakai mendebat, itu poin menjamahin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pada waktunya syuruh. Ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin mempercerah pemikiran kita bahwa Islam bukan dibawa oleh pendekar mujarab dari India. Islam bukan diturunkan terakhir. Islam dari Nabi Adam alaihissalam dan didakwahi terus oleh para nabi, didakwahi terus oleh para tabi'in, sahabat, tabi'in terus didakwahi. Khusus di Indonesia 4 kali. Pertama tahun 635 tiba di Aceh. Yang kedua tahun 646 tiba di Jepara. Yang ketiga tahun 711 sampai 718 tibanya di Palembang Jambi. Yang keempat 1464 oleh Maulana Malik Ibrahim, anak daripada Maulana Ishaq, anak daripada Maulana Akbar, anak daripada Turun kata Jalaluddin Rumi, anak daripada Husain, keturunan Rasulullah SAW. Siapa dia? Sunan Gresik. Jangan bilang oleh Islam fiktif, bahaya ente. Sunan Gresik itulah Maulana Malik Ibrahim yang secara gembira berhasil luar biasa menyebarkan Islam dengan lembut, dengan mengadopsi budaya-budaya bangsa, diisi dengan suara-suara Islam, nilai-nilai Islam, diisi oleh Sunan Gresik. Sunan Gresik pertama kali bukan ngajarin Islam, tapi ngajarin pengairan, bikin air di sawah. Karena pada waktu itu musim kekeringan yang dahsyat dan orang-orang Indonesia, Nusantara, maaf, belum ada Indonesia, Nusantara lagi kelaparan karena perang yang berkepanjangan, perang saudara yang disebut perang Parengdeng. Begitu ya. Kapan-kapan kita lanjutin lagi. Sekarang udah waktunya. Baik, untuk para jamaah yang ingin bertanya, kami mempersilahkan untuk 3 penanya untuk laki-laki. Yang nanya hadiahnya umroh bareng. 2. Umroh